Alhamdulillah. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Daring. Nah, berhubungan dengan pembelajaran daring ini itu, bagaimana proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dalam pembelajaran di LMS? Ya, prosesnya setiap LMS, tugas dari LMS saya kerjakan dengan sebaik mungkin dengan cara bertanya kepada Bapak. Waktu itu kan ada yang tidak mengerti, kemudian dengan cara diskusi kelompok dengan CGP lainnya gitu. Jadi kami mengerjakan tuh biasanya di tempat Mangga Besar 11 Pak, sebagai base camp kita untuk mengerjakan tugas-tugas di LMS biar saling diskusi, kolaborasi. Oh, kolaborasi itu kerjasama ya? Diskusi Pak. Oh, diskusi ya, bekerja sama ya kan? Jadi artinya diskusi kan nggak bisa sendiri, pasti berorang ya. Jadi artinya ibu sudah mempelajari itu tentang filosofi pemikiran para kira-kira apa saja yang paling pokok pemikiran beliau ini? Yang paling pokok pertama dalam pembelajarannya KHD ini pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik, kemudian menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kemudian kita sebagai guru hanya bertugas sebagai fasilitator, motivator, kemudian menuntun anak dengan sabar dan dengan menghamba kepada murid, seperti itu. Oh, jadi ada kata-kata menghamba ya. Kira-kira gimana tuh jawaban kata-kata menghamba? Menghamba itu bagi saya berarti menuntun anak dalam belajar itu dengan penuh kasih sayang yang tulus dari hati, gitu ya Pak. Bukan dan menyamakan seluruh peserta didik itu sama, kita berikan kasih sayangnya, kesabaran kita juga dalam menuntun anak juga harus sama gitu, karena anak itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itu kitanya jangan nggak bisa anaknya langsung kita omelin seperti itu Pak. Kita bertemu lagi pada sesi kedua. Ini kita akan membahas refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik Ibu, kita akan mulai diskusi kita atau refleksi kita penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Hajar Dewantara ini. Namun sebelumnya kami ingin melihat atau mendengar setelah Ibu melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan bersama fasilitator, bagaimana harapan dan kekhawatiran Ibu saat ini, jadi saat sekarang gitu? Harapan saya bisa menerapkan filosofi pemikiran KHD ini dengan maksimal kepada peserta didik agar menciptakan suasana yang berbeda dalam pembelajaran dan suasana yang menyenangkan, dan pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Kekhawatiran saya adalah tentang waktu ya Pak, antara kegiatan guru penggerak dengan kegiatan lainnya itu di jam yang sama, di waktu yang sama, seperti itu. Oh, jadi harapan pada anak atau peserta didik menghamba itu kira-kira pengertian bagaimana tadi? Memberikan kasih sayang yang tulus dalam mengajar. Kasih sayang. Kenapa saya lakukan mendidik anak? Karena Allah. Nah, pada saat itu rasanya susah. Orang mau mengambil penggambarannya yang sudah begini ya karena Allah. Pada saat kita semua melakukan sesuatu karena Allah, mengurus anak karena Allah, sayang suami karena Allah, semua dipertemukan seperti ini karena Allah. Insya Allah nanti bisa terkabul semua murid bapak istrinya apa? Namun keresahan dan yang terjadi atau yang belum terjadi. Apa kira-kira kekhawatiran yang sebelumnya yang Ibu resahkan sudah terjadi dan yang belum terjadi?
Yang belum terjadi kekhawatirannya yang pertama yang tentang waktu itu ya Kak, karena bersamaan dengan kegiatan sekolah lainnya. Kemudian yang terjadi ternyata semakin kita mengetahui tentang pemikiran-pemikiran KHD, berarti semakin kita harus lebih inovatif lagi dalam mengemas pembelajaran. Pada kali yang tunggu dapatkan sebulan yang ini dan apa sebulan ke belakang, ke depan. Nah itu nanti akan tertuang nih dalam rencana alurnya itu. Nanti akan Bapak pantau sebulan lagi, oh Ibu tadi rencanakan begini. Apakah terrealisasi atau tidak? Nanti akan kita evaluasi. Nah, gitu Bu. Ya, harapan yang sudah terwujud yaitu saya dapat menemukan rasa percaya diri dalam mengemukakan pendapat saya. Kemudian selain menambah wawasan itu tadi ya Kak, kemudian dapat mengaplikasikan beberapa pemikiran-pemikiran KHD ini dalam proses pembelajaran saya, seperti itu. Terus harapan yang nanti akan dari lagi, harapan saya teman-teman CGP satu kelompok ini bisa lebih aktif lagi, lebih kompak lagi, bisa menambah lagi wawasan-wawasan saya, pengetahuan saya tentang pemikiran-pemikiran KHD ini dalam proses pendidikan, agar saya bisa mengaplikasikannya dengan maksimal. Baik, sekarang kita akan mulai sesi ketiga. Kita akan diskusi pembuatan kerangka portofolio. Pertama yang perlu saya perkenalan diri dulu, diri saya, kemudian perjalanan awal saya, motivasi saya untuk mengikuti CGP, kemudian masalah-masalah atau kekhawatiran saya ketika mengikuti CGP, kemudian orang-orang yang mendukung saya dalam mengikuti CGP ini kita itu di dalam portofolio digital tersebut gitu. Jadi di situ ada foto-foto, ada kegiatan saya saat virtual diskusi, kemudian kegiatan saya saat kayak Bapak ini pendampingan orientasi awal, itu saya masukkan di Google Site tersebut, di portofolio digital tersebut. Itu Pak. Jadi nah nanti komponen apa saja yang akan Ibu tuangkan dalam portofolio digital itu nanti? Yang komponennya pertama selain data diri saya, tentang filosofi pemikiran-pemikiran KHD yang saya akan tuangkan di situ, terus bagaimana cara saya menerapkannya di kelas, kemudian bagaimana saya membuat suasana kelas itu menjadi lebih menyenangkan, lebih pembelajaran yang bermakna gitu bagi peserta didik. Jadi seluruh peserta didik merasa sekarang lebih nyaman, aman seperti itu Pak. Nanti akan saya tuangkan semua di portofolio digital tersebut. Apa bentuk dari penyajian portofolio digital yang akan Ibu buat itu nanti? Bentuknya ya seperti Google Site Pak. Jadi di situ ada tampilan muka itu nanti akan saya isi dengan biodata diri saya. Kemudian ada tampilan berikutnya itu tentang perjalanan CGP. Kemudian halaman ketiga itu tentang pengaplikasian saya dalam menyampaikan pemikiran di pembelajaran saya di kelas. Jadi ada beberapa slide yang akan saya lampirkan di Google Site tersebut. Jadi nanti penyajiannya ini memang kegiatan-kegiatannya masih berhubungan dengan CGP. Kegiatan CGP gitu ya. Iya Pak. Jadi bukan berarti bahwa tidak, tapi bisa juga kegiatan lain untuk yang dibuat itu. Jadi misalnya publikasi itu apa kira-kira? Dipublish misalkan portofolio yang saya buat kan nanti berupa Google Site. Jadi ketika dipublish dapat dilihat atau dibaca oleh semua orang seperti itu, bukan oleh kita saja. Jadi tulisan kita, kemudian perjalanan CGP kita dapat dilihat oleh banyak orang. Kita masuk ke sesi keempat, diskusi posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam posisi turun gerak.
sama apa kira-kira kompetensi yang sudah baik, yang istilahnya yang sudah Ibu miliki? Ya itu tadi Pak, pertama kan saya dapat membuat suasana pembelajaran lebih menyenangkan ya buat anak dengan cara menciptakan lagu-lagu, kemudian saat belajar juga. Jadi bukan hanya pembelajaran saja yang akan saya sampaikan, tapi keaktifan siswa atau memotivasi siswa itu lebih aktif, lebih termotivasi belajarnya, lebih menyenangkan itu. Nah, saya kemampuannya ya seperti itu, saya bisa melakukannya. Tadi Bapak ya, ada menanyakan bahwa membuat pembelajaran, nah, itu kan istilahnya kan ada apa kira-kira? Bisa berupa melalui PPT atau video pembelajaran atau berupa Canva, seperti itu, aplikasi lainnya atau quizzes, seperti itu Pak. Intinya dalam pembelajaran sudah pernah buat itu? Sudah ya. Dari kompetensi yang ada, apa saja kompetensi yang perlu ditingkatkan dan apa alasannya? Kompetensi yang perlu ditingkatkan sekali ya itu untuk perkembangan IT ya Kak. Karena kan semakin zaman yang modern, aplikasi-aplikasi baru juga semakin bermunculan. Kalau misalkan kita tidak mengupdate diri kita, itu akan tertinggal terus-menerus untuk penggunaan aplikasi dalam pembelajaran, yang akhirnya pembelajaran tersebut akan bersifat konvensional, bukannya mengikuti zaman gitu. Jadi kan kalau pemikiran yang hari ini kita juga bisa melalui mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita harus meningkatkan salah satunya di IT itu harus lebih tingkatin lagi. Ya. Dapat sertifikat dan sebagainya ya. Alasannya adalah untuk agar pembelajaran juga tidak ketinggalan zaman, lebih modern. Sehingga nanti kegiatan ini akan berakhir dengan waktu yang sudah kita ini, tetapi Bu tetap masih ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Selamat bertemu lagi. Tidak terasa kegiatan kita sudah masuk ke sesi terakhir atau penutup. Nah, dalam sesi terakhir penutup ini adalah berupa refleksi. Kegiatan yang menarik sehingga mereka makin semangat ini belajar. Dan juga Ibu sudah merasa dengan ada penjelasan yang kita bahas ini memang pembelajaran yang menyenangkan yang berpusat kepada anak didik begitu ya. Nah, untuk berikutnya adalah apakah yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendamping atau pengajar praktik di pendampingan berikutnya. Jadi apa yang perlu dibaik, apa yang sudah baik, dan apa yang perlu diperbaiki untuk pendamping berikutnya. Untuk yang sudah baik sih, Bapak sudah memberikan motivasi kepada kami, kepada para CGP untuk terus bersemangat, terus jangan mudah lelah, putus asa dalam menjalankan pelatihan CGP ini. Gitu, yang perlu ditingkatkan dalam pendampingan lagi, jangan pernah selalu membimbing kami, menuntun kami untuk menyelesaikan pelatihan CGP ini sampai selesai. Mungkin ada hal yang perlu Ibu sampaikan atau kami ketahui, ada permasalahan dengan fasilitatornya begitu Bu? Sampai saat ini tidak ada masalah dengan fasilitator ya Pak. Karena Pak Tommy sebagai fasilitator kita dapat memberikan dorongan atau motivasi kepada kita di saat ruang diskusi virtual dan selalu mengingatkan kita akan tugas-tugas di LMS gitu. Jadi kita semua juga termotivasi gitu untuk mengerjakannya. Jadi artinya Pak Tommy sudah menjalankan tugasnya dengan baik begitu ya. Tidak ada permasalahan, artinya mudah-mudahan nanti kita akan makin baik lagi ya. Paling instrukturnya juga baik mendukung ya, kami dalam kami tidak akan menyampaikan hal-hal yang lain. Kalau ada permasalahan kami akan sampaikan ke beliau karena kami punya komunikasi dalam LMS. Baik Ibu, kami banyak mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Ibu siapkan untuk kami untuk menjalankan kegiatan pendampingan di minggu 1 ini.
Mudah-mudahan kita makin baik ke depan dan makin bisa meningkatkan baik kami pribadi maupun ibu, dan sehingga nanti kita akan memetik hasil panen lah yang pada bulan November, dan kita nanti akan ada pendampingan yang kedua, ketiga, sampai ke-6. Demikian yang dapat kami sampaikan Ibu, kami mohon maaf. Semoga apa yang kita lakukan adalah merupakan bernilai ibadah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin.